Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, Alhamdulillah alamin. Pada hari ini, hari Senin, kita bisa bertemu kembali di kajian Bil Hikmah bersama saya. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan suatu tema terkait pendidikan, yaitu kurikulum berbasis akidah Islam. Para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, jika kita melihat kondisi pendidikan di negeri ini, khususnya di Indonesia, di mana sebentar lagi kita akan menghadapi akhir tahun ajaran. Kalau di SD, SMP, atau SMP, SMA, maka mereka akan dihadapkan dengan namanya ujian nasional atau ujian kesetaraan. Meskipun ada suatu opini bahwa ujian nasional akan dihapuskan, tapi paling tidak ada suatu tolak ukur ketika anak-anak atau peserta didik kita melampaui jenjang pendidikan sebelumnya, baik itu SD, SMP, atau SMA, mereka harus melakukan ujian yang mereka lampaui, baik di kelas 3 ataupun kelas 9 ataupun kelas 12 nantinya. Apakah dalam Islam terkait dengan pendidikan dan kurikulumnya, apakah seperti itu, ataukah gambaran terkait dengan pendidikan yang itu dalam pandangan Islam akan demikian? Jika kita melihat dari sisi kurikulumnya saja, bahwa sungguhnya kurikulum yang diterapkan di negeri ini adalah sistem pendidikan yang berbasis kapitalisme, di mana kapitalisme itu lebih fokus pada materi atau manfaatnya ketika seseorang mencapai suatu tujuan. Sedang dalam Islam, ketika kita melihat bagaimana sistem pendidikan Islam, maka bukan semata materi, bukan semata nilai atau manfaat yang diperoleh ketika mereka belajar atau menuntut ilmu dalam suatu jenjang pendidikan, melainkan mardhatillah, keridhaan Allah SWT, termasuk tujuan mereka bagaimana mereka hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Quran Surah Al-Dzariyat ayat 56 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka jika kita bicara konteks ibadah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana firman-Nya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nyata pada diri Rasulullah itu uswah hasanah atau tauladan. Ketika Rasulullah SAW mendidik para sahabat, ketika mendidik keluarganya, mendidik kaum muslimin saat itu, beliau fokuskan untuk bagaimana membentuk karakter atau kepribadian Islam. Bukan semata-mata mereka cerdas, mereka pintar, mereka pandai, tapi mereka terjauhkan dari akidah yang mereka harus pelajari dan harus mereka pahami. Maka sesungguhnya dengan bahasa sekarang, kurikulum berbasis akidah Islam itu harapannya umat manusia terarahkan bagaimana agar pendidikan itu mengarahkan pada pembentukan akidah, termasuk kepribadian Islam. Sehingga kalau kita contohkan, misalkan ketika kita belajar matematika saja, maka kita tidak hanya sekedar pandai berhitung, tapi bisa mengkaitkan bahwa matematika itu adalah suatu ajaran atau suatu ilmu yang oleh Allah juga sudah sampaikan di beberapa ayatnya. Allah menyampaikan, Allah SWT juga berfirman dalam firman-Nya, telah diciptakan kemudian langit, kemudian diciptakannya bumi yang itu berputar pada porosnya, yang termasuk juga ketika langit itu ada bintang-bintang, kemudian ada matahari yang itu dikelilingi oleh bumi dan semua planetnya. Maka itu sesungguhnya ada arahan untuk apa? Ingat terhadap waktu. Kemudian ada lagi penciptaan hewan dan tumbuhan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa bagi manusia. Itu tiada lain dalam rangka untuk apa? Agar manusia mengetahui bahwa Allah menciptakan dalam rangka untuk beriman dan bertakwa kepadanya. Maka pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, di kajian Bil Hikmah pada kesempatan hari ini,
saya selaku pribadi sebagai seorang muslim mengingatkan bahwa mari kita bersama-sama menyampaikan ilmu. Kita sama-sama menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar untuk meraih manfaat ya, atau ilmu itu sendiri. Maka mari ya kita kemas demikian rupa agar pembentukan akidah itu ada di dalam materi-materi ajar kita, baik itu materi yang itu duniawi, apalagi materi-materi yang itu sifatnya ukhrawi. Contohnya saja misalkan sains atau IPA, kita arahkan agar kita semakin dekat kepada Allah, melihat ciptaan-ciptaannya ya. Dan kita bagaimana belajar bahasa ya, ternyata Allah juga menciptakan manusia dengan berbagai macam bahasa, itu ternyata akan saling memudahkan satu sama lain dalam berkomunikasi, termasuk untuk berdakwah ya. Nah, ketika kita menggunakan bahasa untuk dakwah, misalkan saja kita berdakwah kepada orang Amerika, orang Inggris atau orang Barat gitu ya, dan bahasa-bahasa mereka, maka tujuan kita untuk mensyiarkan Islam. Begitu pula ketika kita belajar terkait dengan geografi ya, atau ilmu terkait dengan alam dan sebagainya, ini tujuannya dalam rangka agar dakwah Islam itu tersebar luas ya, tidak hanya di negeri-negeri kaum muslimin tapi di seluruh penjuru dunia. Dan kalau kita ingat bagaimana Islam itu menguasai selama 14 abad ya 2/3 penjuru dunia itu dengan aturan Islam. Sehingga ini berawal dari yang namanya pendidikan berbasis akidah Islam, pendidikan yang membentuk karakter Islam, sehingga tujuan hidupnya bukan hanya semata untuk meraih titel, predikat ya, termasuk juga mungkin sarjana dan sebagainya ya, termasuk juga nilai atau ada yang cum laude mungkin, atau A dan sebagainya, atau sempurna dan sebagainya, tapi semata-mata hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika ridha Allah itu menjadi tujuan hidup kita, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya, dan semuanya kita arahkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah ya, termasuk para pecinta ya, kajian bil hikmah pada setiap Senin malamnya, mari sekali lagi kita sama-sama menguatkan iman dan takwa kita, termasuk dalam rangka untuk menuntut ilmu sebagaimana kewajiban bagi kita, sebagaimana firman-Nya thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin, dan itu menjadi suatu motivasi kita untuk bagaimana agar kita terus-menerus ya berusaha agar kita cukup dalam sisi ilmu, tidak hanya ilmu dunia tapi juga ilmu akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.